Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asmina Sampana. Hari ini saya presentasi terkait dengan asesmen kompetensi minimal, khususnya dengan penilaian formatif. Baik, teman-teman, materi ini sudah disampaikan oleh Bu Hanifah sebelumnya, dan saya hari ini akan mengulas lebih jauh terkait dengan rencana penilaian formatif yang akan saya gunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Teman-teman, mengulas kembali tentang penilaian formatif. Apa sih penilaian formatif itu? Jadi, penilaian ini bisa dikatakan sebagai assessment for learning, atau bisa juga dikatakan sebagai assessment as learning. Jadi, penilaian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Jika penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian hasil belajar siswa, penilaian formatif ini bisa dilakukan di awal pembelajaran, di kegiatan inti pembelajaran, di kegiatan penutup pembelajaran, atau bahkan dilakukan di ketiga-tiganya kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, detailnya rencana penilaian formatif yang akan saya gunakan seperti apa? Yuk kita simak baik-baik. Oke teman-teman, saya mengambil kelas 4 semester 2 tema cita-citaku dengan subtema hebatnya cita-citaku. Saya mengambil mata IPA, materinya adalah siklus hidup hewan. Nah, rencana penilaian formatif saya pertama di kegiatan awal saya menggunakan penilaian formatif dengan teknik bertanya, lalu saya menggunakan quiz time berbasis online. Di kegiatan inti saya menggunakan diskusi yang berbahan dasar LKPD, lalu saya akan melakukan game dengan menggunakan papan bicara. Nah, di kegiatan penutupnya saya melakukan refleksi pembelajaran dengan menggunakan lembar refleksi. Baik teman-teman, kita akan bahas lebih detail lagi di kegiatan awal pembelajaran. Nah, kegiatan awal pembelajaran saya menggunakan teknik penilaian formatif bertanya. Jadi awal pembelajaran itu saya persepsinya seperti ini teman-teman. Saya melakukan kegiatan memecah telur ayam. Ya, lalu saya menanyakan kepada siswa nih, apakah telur ini bisa digoreng lalu dimakan anak-anak, kayak gitu. Jadi ini tuh kita masuk kelas sudah menarik perhatian siswa, harapannya begitu, karena kita melakukan kegiatan-kegiatan yang unik. Lalu saya mengaitkannya dengan materi pembelajaran hari ini. Mengapa ya telur ini bisa dimakan, terus nantinya tuh kalau tidak dimakan dia bisa menetas jadi ayam. Ini ada kaitannya dengan siklus hidup hewan. Lalu saya akan memberikan link quiz kepada siswa untuk dikerjakan saya menggunakan situs quizlet.com. Jadi di soal-soal yang saya berikan di quizlet.com ini adalah soal-soal terkait dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, lanjut di kegiatan inti, saya mengajak siswa untuk berdiskusi dengan menggunakan bahan LKPD berbasis qualitative discovery. Jadi LKPD ini itu tahapan-tahapan discovery. Yang pertama adalah simulasi, selanjutnya adalah identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, seperti apa detail LKPD-nya? Nah, ini tampilan utama detail LKPD yang saya gunakan dalam pembelajaran saat ini. Nah, di LKPD ini yang menarik, saya juga menyajikan fitur untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada anak. Saya mencantumkan salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu materi siklus hidup hewan. Saya akan menyajikan detail LKPD yang saya gunakan. Jadi ini teman-teman. Nah, ini yang saya maksud. Saya menyajikan fitur yuk mengaji. Jadi fitur ini mengajarkan siswa agar bisa
merenungkan sebaiknya sikap-sikap apa sih yang harus dia lakukan menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, sini saya mencantumkan bahwa sesungguhnya kamu melalui tingkatan-tingkatan dalam kehidupan. Syokok ayat 19. Jadi di situ menjelaskan bahwa manusia itu akan mengalami fase dari setetes air, lalu menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, kemudian itu akan ditiupkan ruh, lalu dia akan meninggal, terus kemudian dibangkitkan di alam kubur. Nah, bagaimana ya mengaitkannya dengan materi hari ini? Saya mengaitkannya dengan siklus hidup. Itu tadi kalau manusia mengalami fase tingkat kehidupan, bagaimana dengan hewan? Gitu. Nah, ini pertama saya menampilkan LKPD yang memuat bacaan ala-ala komik itu. Jadi bacaan ini itu menceritakan terkait dengan kehidupan ulat yang bersedih karena sering diejek oleh teman-temannya. Terus ada juga lebah yang berperan sebagai tokoh penengah, tokoh baik. Dia mengajarkan kita untuk tidak saling mengejek satu sama lain dan selalu bersyukur kepada Allah. Jadi ini adalah bacaan selain menanamkan nilai moral, bacaan ini juga memuat pembelajaran yang mengarahkan pada topik hari ini. Nah, ini ada kata-kata, "Hai kupi-kupi, kau punya daur hidup yang keren ya, kau bisa secantik itu." Terus kupu-kupunya menjawab, kau bisa aja, ini atas kuasa Allah. Kemudian ada katanya juga berbicara, bukankah kita punya daur hidup masing-masing? Yuk sama-sama bersyukur. Jadi itu adalah bacaan yang mengajarkan siswa untuk bersikap bersyukur, kemudian tidak saling mengejek satu sama lain. Nah, ini juga ada pengantar terkait dengan apa itu sebenarnya daur hidup. Kemudian masuk kepada fitur selanjutnya, yuk mengidentifikasi masalah. Lalu ada fitur selanjutnya, bagaimana ya daur kupu-kupu? Saya memilih daur kupu-kupu dan saya memilih juga daur hidup bersama. Karena kedua daur hidup ini, hewan kupu-kupu dan hewan belerang, saya rasa sudah cukup untuk menggambarkan perbedaan antara metamorfosis dan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi saya memilih kupu-kupu dan belerang. Kemudian selanjutnya ada fitur menyimpulkan, lalu ada kolom catatan guru, nilai, dan paraf. Baik, kembali lagi. Jadi ini adalah APD berbasis Guided Discovery. Di akhir halaman ada kolom catatan guru yang memuat nilai, paraf, dan kolom catatan. Nah, kolom catatan ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menuliskan hasil diskusi, hasil keterangan diskusi siswa dan kendala-kendala yang dialami selama pembelajaran itu berlangsung, serta dimasukkan solusinya. Jadi itu adalah kolom catatan guru. Nah, kemudian ada kolom nilai. Kolom ini itu memuat nilai yang diperoleh siswa. Tapi saya tidak mencantumkan nilai berupa angka. Saya hanya memberikan nilai dalam bentuk simbol. Jika pembelajaran hari ini saya menggunakan simbol bintang, pembelajaran selanjutnya saya bisa menggunakan simbol bulan, simbol balon, dan simbol-simbol lain. Harapannya tidak ada kesenjangan antar peserta didik akan nilainya. Juga hasil survei saya terhadap pembelajaran sebelumnya, ternyata ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi siswa untuk semangat belajar. Nah, kalau nilai ini juga memuat reward yang akan saya berikan. Rewardnya berupa apa? Nah, rewardnya ini berupa stiker lucu. Jadi stiker ini sebagai bentuk feedback kepada siswa yang memperoleh nilai bagus. Tapi bagi siswa lain yang masih memerlukan pendampingan, maka saya akan memberikan masukan dalam catatan kolom tadi. Jadi ini stiker lucunya yang akan saya berikan khusus untuk siswa, bagi siswa yang mendapatkan nilai bagus. Nah, masih di kegiatan inti. Selain
penilaian formatif dari hasil diskusi dan dari hasil diskusi menggunakan bahan KPD tadi, saya melakukan penilaian formatif dengan menggunakan game papan bicara. Jadi bagaimana mekanisme game ini? Saya ingin siswa untuk menuliskan tulisan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada papan bolak-balik. Jika di halaman pertama papan halaman depan ini dituliskan metamorfosis sempurna, maka di papan halaman belakang ini dituliskan metamorfosis tidak sempurna. Jika kemudian saya melakukan pembelajaran ini berbasis online atau daring, maka saya akan meminta siswa untuk menuliskannya dalam selembar kertas HVS sebagai pengganti papan bicara. Nah, data gamenya seperti apa? Ini dia. Saya akan menguji pemahaman siswa terkait dengan konsep metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi saya akan menjadikan, tadi kan di LKBD-nya sudah ada tuh contoh daur hidup hewan kupu-kupu dan hewan belalak. Selanjutnya saya akan menunjukkan daur hidup hewan lain sebutlah kata. Oke anak-anak, jadi kata ini termasuk daur hidup apa? Termasuk dalam kategori metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Silahkan angkat papannya, kan gitu. Nah, jawabannya adalah metamorfosis sempurna. Jika saya melihat ada siswa yang mengangkat papannya dengan tulisan metamorfosis tidak sempurna, maka saya katakan siswa tersebut memerlukan pendampingan. Nah, saya juga menyajikan hewan lainnya, misalkan kecoa. Kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya adalah nyamuk. Nyamuk termasuk metamorfosis tidak sempurna. Lalu kemudian ada hewan lain, lalat. Lalat termasuk kategori metamorfosis sempurna. Baik. Nah, itu tadi di kegiatan inti. Selanjutnya adalah di kegiatan penutup. Jadi di kegiatan penutup ini saya menggunakan refleksi. Instrumennya apa? Saya menggunakan lembar refleksi. Jadi ini adalah lembar refleksi saya. Saya tunjukkan detailnya. Nah, ini biasanya kalau dari pembelajaran survei saya sebelumnya, anak-anak itu seringkali mengabaikan mengisi lembar refleksi ini. Bagaimana caranya antisipasinya? Saya akan menyajikan sebuah gambar yang bertuliskan, yuk isi lembar refleksi ini dengan baik untuk belajar yang lebih seru. Nah, teman-teman, di sini saya menyajikan pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya, apa yang saja yang telah kamu pelajari? Apa yang paling kamu kuasai? Kemudian, bagaimana cara belajar untuk menguasai materi ini? Apa yang tidak kamu sukai dari materi ini? Nah, lembar refleksi ini yang akan saya gunakan untuk menciptakan pembelajaran baik selanjutnya. Nah, itu dia tadi teman-teman pembelajaran saya, rencana penilaian formatif yang saya gunakan dalam pembelajaran. Saya ulas kembali bahwa di kegiatan inti saya menggunakan rencana pembelajaran berbasis teknik penilaian formatif bertanya, kemudian game berbasis online. Di kegiatan inti saya menggunakan diskusi berbahan LKPD dan game menggunakan papan bicara. Di kegiatan penutup saya menggunakan lembar refleksi. Nah, itu dia rencana penilaian formatif pada materi siklus hidup hewan dalam tema cita-citaku. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Saya Anissa Mutaina. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.